Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Rizdauli, Maniguru, SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 5 Kejuruan Muda. Saya bertugas di sini sebagai pengajar praktek atau PP-nya dari Ibu Aidi. Sebelum kita masuk di forum diskusi ini, saya memperkenalkan calon pengajar praktek angkatan 8, yaitu Ibu Aidi Fitri SPD, bertugas di SMP Negeri 5 Kejuruan Muda. Nah, adapun tema kita untuk pendampingan individu kedua ini adalah perubahan paradigma visi dan misi sekolah yang akan diselaraskan dengan visi yang sudah dibuat oleh Ibu Aidi. Nah, tema kita setelah itu akan dikembangkan dalam forum diskusi tentang perubahan diri CGP terhadap teman-teman sejawat yang ada di sekolah, membuat visi dan misi itu selaras dengan visi sekolah, lalu mengembangkannya dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Apakah yang dibuat Ibu Aidi ini sudah sejalan dengan visi yang ada di sekolah? Nah, kemudian yang terakhir itu adalah para praktisi yang perubahan praktisi tentang kalimat lupa. Kalimat lupa itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Aidi. Apa saja nih yang ada atau yang terdapat dalam kalimat lupa yang sudah dipersiapkan atau yang sudah dijalankan. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke Ibu Aidi untuk mempresentasikan. Sebelumnya kami persilakan untuk Ibu Bu Nur Hayati untuk menyampaikan kata sambutan mewakili kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan ruangan ini dalam acara pendampingan CGP guru penggerak, calon guru penggerak. Baik, nama saya Mbak Hadi, saya adalah warga SMP Negeri 5 yang hari ini mungkin sedikit menyampaikan beberapa hal menggantikan kepala sekolah. Yang kepala sekolah ini ada tugas juga. Sekolah sangat mendukung dan memotivasi sekali dengan kegiatan yang dilakukan, yaitu calon guru penggerak ini, terutama untuk guru kami, guru SMP Negeri 5 ini, yaitu Bu Aidi Fitri, yang selama ini telah tulus mengikuti ujian dari guru penggerak. Jadi atas nama sekolah sangat mendukung. Semoga apa yang ibu lakukan itu nanti bermanfaat untuk kami guru-guru yang ada di sini, bermanfaat juga untuk siswa-siswi yang ada di SMP, khususnya untuk pendidikan-pendidikan yang ada di Aceh Tamiang. Mungkin hanya ini sebagai kata nasihat atau kata motivasi dari SMP dan kepala sekolah atau saya mewakilinya. Lebih dari itu kan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya berharap sukses dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pendamping calon guru penggerak angkatan 8 Aceh Tamiang, yaitu Ibu Ari Rizdauli SPD. Kemudian yang saya hormati Ibu Nur Hayati SPD selaku wakil kepala sekolah yang mewakili Bapak kepala sekolah. Kemudian yang saya hormati seluruh rekan guru yang berhadir untuk hari ini. Hari ini saya Aidi Fitri SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 5 Kejuruan Muda, akan memberikan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini dilakukan dalam pendampingan individu yang kedua.
seperti yang ada di depan. Ini ada Pak Julhamid Effendi, beliau sebagai fasilitator calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Tamiang. Beliau berasal dari Asahan. Kemudian saya juga didampingi oleh Ibu Ariris Nauli SPD, dan saya sendiri sebagai peserta calon guru penggerak. Adapun tujuan hari ini yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga yaitu melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya yang tepat. Dari Insinyur Soekarno, sebenarnya di sini ada videonya, tetapi suaranya tidak bisa keluar. Jadi ini sepertinya harus saya bacakan sendiri. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, puisi dari Insinyur Soekarno di sini menjelaskan bahwa bagaimanapun beragamnya kita di Indonesia, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Ini visi yang saya telah buat, yaitu terwujudnya peserta didik beriman, berkarakter baik dan cerdas sesuai dengan profil Pancasila. Karena kita sekarang bernaung di kurikulum merdeka, jadi ini visi yang telah saya buat. Kemudian yang berikutnya yaitu inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi kalau sekolah kita hari ini belum mencapai visi itu, maka berarti kita harus membuat sebuah perubahan sehingga visi sekolah itu terwujud. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Misalnya begini, kita melibatkan orang tua siswa dalam bentuk apa saja. Kalau selama ini kita melibatkan orang tua siswa hanya sekedar mengikuti rapat atau sosialisasi, nah bagaimana kita bisa ikut sertakan orang tua dalam mewujudkan visi itu? Misal kita bisa bekerja sama dengan orang tua, seperti yang kita lakukan yang ada di bulan Ramadan. Kita kan buat buku tuh, buku ibadah. Nah itu kan ditandatangani oleh orang tua. Artinya ada kolaborasi antara sekolah dengan orang tua untuk menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kita di sini mengenal yang namanya Bagja. Apa itu Bagja? Nah, dalam pengembangan prestasi di SMP Negeri 5 Kejuruan Muda dibutuhkan manajemen perubahan yang tepat. Kita butuh IA di sini, yaitu inquiry apresiatif Bagja. Inti inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan
dan meningkatkannya. Jadi kita mencari masalah apa saja yang ada di sekolah, kemudian bagaimana kita mencari atau menciptakan solusi untuk meningkatkan hasil dari yang ada di sekolah ini. Misalnya meningkatkan prestasi anak-anak. Kalau prestasinya hanya sampai di ruang lingkup sekolah saja, mungkin nanti kita bisa pindah ke kabupaten, atau nanti prestasinya sudah sampai di kabupaten kita naik lagi ke provinsi, atau dari provinsi kita naik lagi ke nasional. Jadi ada peningkatan di dalam prestasi. Nah, apa itu Bagja? Nah, Bagja itu singkatan atau akronim dari B buat pertanyaan, A ambil pertanyaan, G-nya itu gali mimpi, kemudian J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Nah, untuk Bagja sendiri di sini saya sudah menampilkan contoh yang pertama, yaitu buat pertanyaan yang utama dari huruf B-nya. Nah, di sini apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan siswa beriman, berkarakter baik dan cerdas sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ini seperti visi yang saya berikan tadi. Nah, yang pertama adalah melakukan observasi terhadap karakter siswa yang beragam. Jadi kita melakukan observasi di awal. Ketika mereka masuk ke sekolah, itu kita harusnya melakukan observasi latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, sehingga ketika kita melihat kekurangan kepada siswa, kita tidak lagi semata-mata menyalahkan siswa tersebut, tetapi kita sudah merujuk kepada latar belakangnya. Misalnya anak gak pandai baca. Nah, kalau dia tidak pandai membaca, itu masalahnya apa? Mungkin dia kurang perhatian dari orang tua, sehingga dia tidak bisa membaca pada tingkat level SMP. Kemudian memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksplorasi. Nah, ketika kita memberikan kebebasan, kita tetap menjadi seorang yang pendamping atau fasilitator. Jadi walaupun siswa itu bebas, kita tetap punya pagarnya. Tetapi yang selama ini mungkin kita berpikir kita mengajar, siswa mendengarkan, kita ubahlah paradigma itu. Siswa itu aktif ketika mereka belajar. Maka gunakanlah model-model pembelajaran yang mendukung prosesnya. Kemudian pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Jadi pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, ujung kita itu adalah siswa. Apa tujuan kita kepada peserta didik kita? Kalau tujuan kita siswa itu misalnya seperti saya bahasa Indonesia, siswa mampu menulis teks laporan hasil observasi. Karena kita merujuk kepada peserta didik atau siswa, maka saya membuat mungkin LHO-nya atau laporan hasil observasinya mengenai Gunung Pandan. Kan dekat tuh sama peserta didik. Karena kita berorientasi kepada peserta didik, atau hal-hal yang lebih dekat, rumahnya juga boleh, kawannya juga boleh, lingkungan sekolahnya juga boleh. Jadi ketika dia membuat laporan hasil observasi itu, teks itu sendiri punya dampak positif terhadap siswa. Jadi hasilnya, hasil dari tujuan pembelajaran kita itu ada feedbacknya kepada peserta didik. Kemudian berikutnya, menerapkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai inovatif. Nah, ketika kita mengajar, kita tetap membubuhkan yang namanya nilai moral, etika beradabnya ketika belajar, dan nilai-nilai inovatif itu artinya siswa mampu menciptakan sesuatu yang baru dari hasil pembelajarannya. Kemudian menjadi teladan bagi siswa. Maka kita sebagai guru di sini menjadi contoh atau teladan kepada siswa. Kemudian singkatan yang kedua, huruf yang kedua atau akronim yang kedua dari Bagja yaitu ambil pelajaran. Bagaimana strategi untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter baik dan cerdas sesuai profil pelajar Pancasila? Maka yang pertama dilakukan yaitu berdiskusi bersama rekan sejawat. Kita di sini sesama guru berdiskusi bagaimana caranya kita mewujudkan
visi tersebut. Kemudian membuat rancangan atau program kerja. Nah, setelah berdiskusi kita buat rancangan apa yang mau kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Dan yang ketiga, melibatkan keluarga sekolah dan orang tua, wali murid atau masyarakat. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau mewujudkan visi, maka kita merumuskannya juga harus melibatkan orang-orang yang akan melaksanakan visi tersebut. Maka kita harus berkolaborasi dengan pihak luar, artinya wali murid. Kemudian mencari referensi dengan berbagai sumber. Nah, setelah kita membuat visi, membuat rancangan, berdiskusi, maka kita mencari sumber apakah yang kita buat itu sudah benar atau tidak. Kemudian gali mimpi, bagja. Berarti ini huruf yang G, gali mimpi. Apakah kebiasaan baru yang bisa dilakukan setelah visi tersebut terwujud? Ini kan bermimpi, belum terwujud. Jadi kita anggap saja kalau visi itu sudah terwujud. Yang pertama, menerapkan kedisiplinan terhadap siswa. Kemudian yang kedua, memotivasi siswa untuk lebih aktif berinovasi. Dan yang ketiga, mengerahkan bakat dan minat siswa. Dan yang terakhir yaitu membudayakan ketiga tindakan di atas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah mampu mencapai tujuan visi tersebut, maka dengan sendirinya anak-anak itu pasti disiplin. Kemudian mampu lebih aktif bermotivasi karena anak-anak itu karena kita sudah sampai ke tujuan visi tersebut. Kemudian setelah mereka membiasakan kehidupan mereka dengan ketiga hal tersebut di sekolah, harapannya mereka juga bisa membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya yaitu jabarkan rencana. Kebiasaan baik apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan siswa yang beriman, berkarakter baik dan juga sesuai profil pelajar Pancasila? Kemudian kira-kira berapa lama target untuk melakukan hal tersebut? Nah, apa kebiasaannya? Misalnya membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Mau dia kegiatan pembelajaran di kelas, mau dia kegiatan di lapangan, maka kita harus membiasakannya dengan berdoa sebelum dan sesudah. Kemudian meningkatkan kedisiplinan terhadap siswa baik dalam proses pembelajaran maupun waktu. Misal kalau ada anak yang terlambat ketika kita masuk di kelas, maka kita punya aturan-aturan sendiri untuk menerapkan kedisiplinan terhadap siswa yang terlambat datang di kelas. Misalnya kita memberikan informasi kalau nanti kamu terlambat, kalau nanti kita masuk kamu jangan terlambat. Itu kan yang pertama, pemberitahuan. Kemudian setelah ada pemberitahuan maka kita memberikan informasi itu jangan hanya sekali, tapi berulang-ulang kita sisir ketika kita belajar. Diusahakan kalau kita sudah memberitahukan kepada anak lebih dari satu kali, mudah-mudahan kita tidak sampai kepada pemberian hukuman. Kemudian membiasakan 7S. Apa itu 7S? Senyum, sapa. Kemudian membiasakan 7S itu menjadi budaya kepada siswa. Jadi kalau ketemu sama guru, mereka itu memberikan senyuman, memberikan sapaan. Kemudian yang terakhir itu membuat capaian setiap minggunya sampai target tercapai. Jadi capaian ini diulang-ulang sampai targetnya tercapai. Yang A, yang terakhir yaitu atur eksekusi. Siapa saja yang dilibatkan dalam mengarahkan terwujud visi tersebut, maka kita meminta dukungan dari kepala sekolah sebagai kontrol manajer di sekolah kita. Kemudian mengajak rekan guru yang memiliki keinginan yang sama. Mudah-mudahan
semua kita yang ada di sini memiliki keinginan yang sama untuk mewujudkan sekolah kita yang lebih baik. Nah, itu tadi bagja. Kemudian tadi kan visi itu yang saya buat. Berikutnya yaitu cita-cita untuk murid. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Ibu Adi. Nanti kita akan diberikan kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang ini yang bisa kita isi. Kalimat rumpangnya apa? Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, nah ini nanti akan saya serahkan di akhir dari ini, hanya sekilas saja untuk kita bahas setelah saya membahas visi sekolah yang sudah saya pelajari. Berdasarkan kalimat-kalimat itu, nanti kita akan melihat visi sekolah. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nanti dari sini kita menjawabnya melalui kalimat-kalimat rumpang tadi. Untuk menjalankan visi itu dibutuhkan kolaborasi antara murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua. Jadi mewujudkan visi berarti kita kan harus menyusun visi. Nah, untuk menyusun visi itu orang-orang yang terlibat mewujudkan visi itu juga akan terlibat dalam merumuskannya. Jadi kita tidak bisa menyusun visi itu hanya dari pihak sekolah saja, kemudian orang tua hanya mengikuti, tetapi orang tua juga ikut serta dalam menyusun visi sekolah. Sehingga ketika orang tua, murid, kemudian guru, kepala sekolah itu dilibatkan dalam merumuskan visi, maka karena kita yang merumuskan, kita juga harus bertanggung jawab dengan visi tersebut. Kita masuk ke berikutnya yaitu berdiskusi. Berdiskusi yaitu cita-cita untuk murid. Di sini Bapak Ibu boleh memberikan satu kata atau lebih untuk mengisi kalimat rumpang ada di depan. Misalnya kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Misalnya yang berkarakter. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah kira-kira apa yang tergambar di pikiran Bapak Ibu untuk memberikan jawaban pada kalimat-kalimat rumpang yang ada di depan ini. Boleh saya beri waktu sekitar 2 menit untuk memikirkan jawabannya. Untuk selanjutnya, forum diskusi cita-cita untuk murid ini saya meminta kepada 2 orang guru untuk maju ke depan untuk membacakan kalimat-kalimat yang sudah disusun. Yang pertama, yang Pak Saiful, boleh maju Pak? Murid yang menurut saya murid-murid itu yang sehat. Nah, tanpa sehat jasmani dan rohani dan kita itu tidak. Ya, kita percaya bahwa murid makhluk yang memiliki kemampuan lebih dari makhluk yang lain. Jadi, kita sadarkan itu tidak ada daya yang bodoh. Cuma tenang aja. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Yang kita berikan keselamatan anak, kesehatan, kelas, kemudian keselamatan, kemudian kesehatan ketika dia beranjak pergi masuk sekolah dan pulang dari sekolah.
Sedangkan berikutnya adalah murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa kesehatan itu lebih utama dari yang lain. Jadi kita nggak bisa maksa kita jauh menggunakan itu kalau anaknya loyo semua kurang gizi atau tidak bersemangat alias makan pagi ya otomatis semua yang itu akan berdampak. Kemudian kita keluarga yakin untuk meningkatkan kesehatan suami kesehatan baik itu yang perempuan nanti itu kesehatannya harus kita tingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah kita dalam warga sekolah ini paham bahwa kesehatan itu yang lebih utama. Ini aja bisa sampaikan. Nah, untuk selanjutnya kepada Bu Isma saya persilakan untuk membacakan hasil dari rangkaian kalimat rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan coretan saya mengenai tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita membutuhkan murid-murid cerdas dan berakhlak karimah. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah peserta didik yang Allah titipkan kepada kita untuk kita bina dan kita didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan yang baik, serta menjadi generasi penerus bangsa, menggantikan kita kelak kemudian hari. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita telah paham bahwa pendidikan itu adalah yang utama di samping pendidikan di sekolah itu yang utama di samping pendidikan di rumah. Pendidikan cakupannya luas ya, garis bawah pendidikan itu luas, bukan hanya 1+1 sama dengan 2 ya. Positif. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini atas diskusinya. Nah, dari hasil diskusi itu, kira-kira visi yang saya berikan ini ada yang mau diubah atau tidak? Kan tadi sudah kita diskusikan mengenai kalimat rupa. Kemudian saya juga sudah memberikan visi yang baik menurut saya, yaitu berwujudnya peserta didik beriman, berkarakter baik, dan cerdas sesuai profil pelajar Pancasila. Tadi kan Pak Saiful bilang lebih kepada kesehatan anak-anak. Nah, mau ditambahkan gimana nih kesehatannya? Terwujudnya peserta didik yang sehat gitu Pak Guru. Jadi yang sehat, beriman, berkarakter baik, dan cerdas sesuai profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita tambahkan? Atau ada yang mau memberikan visi yang berbeda? Sudah menambahkan masukan dari Pak Saiful, yaitu terwujudnya peserta didik sehat, beriman, berkarakter baik, dan cerdas sesuai profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu ada lagi yang mau tambahkan? Nah, kalau nggak ada lagi tambahkan, berarti sudah selesai visinya. Ya, silakan Pak. Karena di profil pelajar Pancasila sudah ada beriman, bertakwa, ya, berarti mau membuat peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila yang bagus. Tapi berarti kita harus mensosialisasikan profil pelajar Pancasila kepada masyarakat, karena nggak semua masyarakat tahu. Makanya tadi saya membuat ada berimannya, bertakwanya, berkarakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Iya. Iya. Iya, betul. Iya. Iya. Nah, jadi Pak Ibu, ini bagusnya mau kita skip aja karakternya tadi atau tetap kita cantumkan. Mengingat karena semua orang kan nggak punya pengetahuan yang sama nih dengan kita tentang profil belajar Pancasila. Makanya tadi saya cantumkan di situ. Iya. Oke, berarti terwujudnya peserta didik sesuai profil belajar Pancasila. Pendapat dari guru yang lain, Bu Sriwati, bagaimana? Baik, berarti kita nanti yang akan mensosialisasikan profil belajar Pancasila. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Demikian saja diskusi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada pendamping saya, Ibu Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edi yang sudah memaparkan tentang perubahan prakarsa, visi misi, kalimat empat, kemudian paradigma tentang bagja yang menampilkan visinya dalam diskusi, kemudian tentang budaya positif, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, tentang posisi kontrol retribusi. Nah, semua ini akan didiskusikan lebih lanjut nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk visi, kami harapkan ini bukan hanya untuk ada kalimat profil belajar Pancasila, karena itu ada berbeda antara P5 dengan P3, di mana P5 itu profil penguatan pelajar Pancasila itu untuk di prakteknya yang lebih ditekankan. Namun kalau P3-nya profil pelajar Pancasila itu menekankan karakter dan kebutuhan siswa, itu tidak bisa disatukan dengan mata pelajaran, itu harus terpisah, harus kita sebelum sosialisasinya Bu Edi itu harus bisa kita bedakan dulu, nanti jangan sampai salah kaprah. Tidak bisa di dalam pembelajaran kita sebutkan P5, ya itu harus P3, ya jangan sampai kita salah kaprah. Dimana dia kalau di P3 dengan P5 itu harus kepada warga sekolah. Warga sekolah itu bukan hanya kitanya, mungkin guru-guru di mana akan tahu P3 ya atau P5 tahu, tapi masyarakat, peserta didik, kemudian lingkungan kita ini kan belum tentu nih apa itu profil Pancasila. Nah, dari dasar dulu kita, kalau Pancasila mungkin orang udah pada tahu ya kan, pasti itu 5 nih sila-silanya. Nah, selanjutnya kemudian ini kan sudah selesai Bu, sambil diisi kuesionernya, kemudian ada yang mau Ibu tambahin lagi, ada yang kurang mau disampaikan, sudah cukup. Demikian juga Bapak Ibu yang walaupun agak siang sudah padat Ibu Edi, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga kegiatan program guru penggerak ini akan di angkatan 8 menjadi kandidat atau bisa lulus nanti di bulan 11 akhir. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, kemudian kepada Ibu Wakil Guru, pejabat kepala sekolah yang sudah bersedia meluangkan waktu dengan kondisi di hari pertama. Ini kita memang berbagilah untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Jatim. Ya. Lebih dan kurang kami minta maaf. Semoga acara ini diberkahi dengan beribu-ribu kali lipat dengan ilmu pendidikan yang ada, dan kemudian bisa kita kembangkan kelak kepada peserta didik dan warga sekolah. Semoga ini menjadi amanah bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, hebat di